Sang Pencipta sedang berbicara tepat di sini, tepat sekarang. Dan ini bukan kebisingan. Ini bukan kebetulan. Ini momen yang terasa jernih, seperti udara mendadak bersih setelah lama pengap. Tidak lagi berupa isyarat halus yang mudah diabaikan. Ini seperti panggilan yang tegas. Ayo, bukan nanti. Bukan ketika semuanya terasa aman, rapi, dan sempurna. Besok, di sanalah pergeseran itu mulai bergerak. Dan tidak, ini bukan soal mengejar tanggal di kalender. Ini tentang menyadari ada jendela batin yang terbuka, ada ruang yang sedang dibukakan untukmu. Kamu sudah lama berada di musim menunggu. Kamu pernah menangis dalam gelap, bertanya, kapan? Kamu bertempur diam-diam, menelan lelahmu sendiri, menahan diri agar tetap terlihat kuat. Kamu sempat bertanya-tanya, apakah doamu benar-benar menembus langit? Tapi setiap kata yang kamu bisikan, setiap air mata yang jatuh tanpa saksi, semuanya tercatat dalam ingatan semesta. Dan kini jawabannya sedang bergerak mendekat. Bukan sebagai mungkin, bukan sebagai kalau beruntung, tapi sebagai sesuatu yang sudah berjalan menuju pintumu. Ada satu kebenaran sederhana yang sering kita lupakan. Ketika waktunya tepat, hal yang tepat akan terjadi. Dan hal itu terjadi bukan karena kamu memaksa, melainkan karena kamu selaras. Dan sekarang, waktunya tepat. Rasa tertahan itu mulai retak. Keheningan yang menekan itu mulai terangkat. Ini sinyal agar kamu bersiap. Bukan hanya menyiapkan koper, tapi menyiapkan jiwa. Rapikan yang berantakan, ringankan beban, kosongkan ruang, karena yang datang tidak akan muat di versi lama hidupmu. Tidak, kamu tidak harus memahami semuanya. Kamu tidak sedang diberi peta lengkap. Kamu sedang diberi undangan. Dan ketika undangan itu berbunyi, ayo, itu bukan saran lembut, itu gerak, itu momentum, itu langkah yang membuka bab baru. Kamu dipilih untuk momen ini, dan jauh di dalam, kamu tahu. Kalau ada sesuatu di dadamu yang bergetar, itu bukan drama. Itu isyarat batin yang mengatakan, ya. Jadi jangan geser lewat, bertahan sebentar. Kita akan menguatkan langkah ini bersama dan sesuatu akan bergeser di dalam dirimu. Kalau kamu siap berjalan ke tujuan hidupmu dengan keyakinan, bukan ketakutan, tulis "saya siap" di kolom komentar. Biarkan semesta melihat persetujuanmu. Biarkan sisi gelap dalam dirimu mendengar komitmenmu. Dan biarkan hatimu sendiri merasakan kuasa dari mengatakan, ya, kamu tidak terlambat. Kamu tepat waktu. Dan kali ini, kamu benar-benar ikut melangkah. Ada sesuatu yang sakral sedang terbuka. Bukan di masa depan yang jauh. Bukan di musim yang entah kapan. Besok, tapi bukan besok yang biasa. Ini janji pertemuan batin yang seolah sudah tertulis dalam kisahmu sejak sebelum kamu mengerti apa-apa. Jauh sebelum kamu punya nama untuk rasa takut dan harap, ada desain yang diam-diam menuntunmu. Yang terasa seperti perubahan mendadak, seringkali adalah rancangan lama yang akhirnya sampai di depan pintu. Ingat kisah tentang seseorang yang tidak lahir di tempat megah, tidak dibesarkan dalam sorotan, tapi pada akhirnya ditempatkan di posisi yang menentukan, tepat saat krisis menuntut keberanian. Dan ketika waktunya tiba, ia tidak diberi ruang untuk menunda. Karena hidup memang kadang memanggil kita dengan kalimat yang berat. Mungkin kamu berada di sini justru untuk saat seperti ini. Itulah bobot dan keajaiban dari momenmu sekarang. Ini bukan sekadar hari baru. Ini pergeseran arah. Kamu sudah berjalan melewati gurun keraguan. Kamu pernah berdoa dalam malam yang sunyi, merasa seolah dunia tidak memberi jawaban. Tapi sunyi itu bukan tanda ditinggalkan. Sunyi itu seringkali ruang persiapan. Seolah jalan sedang dibangun di bawah telapak kakimu, sementara kamu merasa berdiri tempat. Kini waktunya bergerak, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin, emosi, cara berpikir. Ini bukan tentang pindah lokasi. Ini tentang melangkah ke tingkat panggilan yang lebih tinggi, selaras yang lebih dalam, hidup yang akhirnya mencerminkan janji-janji yang pernah kamu dengar dalam dirimu ketika tak ada seorang pun yang mengerti. Tapi bergerak membutuhkan kesiapan. Bayangkan kamu berdiri di kamar, koper terbuka. Apa yang kamu bawa? Bukan baju, tapi keberanian.
bukan sepatu, tapi kebijaksanaan yang lahir dari luka yang kamu lewati. Bawa imanmu dalam bentuk keteguhan, bawa daya tahanmu, bawa syukur yang kamu simpan saat dunia tidak memberi alasan untuk tersenyum. Dan sama pentingnya, kamu harus tahu apa yang ditinggalkan. Rasa malu, keraguan diri, suara-suara lama yang berkata, kamu tidak cukup. Ada masa ketika seseorang harus meninggalkan penjara bukan hanya secara tempat, tapi juga secara pola pikir. Kamu tidak bisa membawa rantai masa lalu ke ruang kebebasan yang baru. Sang Pencipta bukan hanya memanggilmu keluar, Ia memanggilmu naik. Ada kebenaran lain. Berhentilah mengulang-ulang masa lama seolah itu masih menentukanmu. Jangan menetap di sana. Lihat, sesuatu yang baru sedang tumbuh di bawah kakimu. Ini seperti relokasi batin. Kamu tidak sedang dilempar ke yang tak siap. Kamu sedang diarahkan ke sesuatu yang sudah disiapkan. Kadang kamu taat tanpa tahu hasilnya. Seperti seseorang yang melangkah ke ladang asing, tidak tahu bahwa rezeki dan pertemuan baik sudah menunggu di sana. Ketaatanmu seringkali menuntunmu tepat ke tempat yang selama ini kamu cari, tanpa perlu kamu memaksa. Kamu tidak melewatkan apapun. Kamu tidak terlambat. Kamu tepat waktu. Jadi, apa yang kamu lakukan dalam hitung mundur ini? Tetap peka, tetap rendah hati, jaga batin tetap ringan agar instruksi halus bisa terdengar jelas. Hitung mundur bukan jeda. Itu pengisian tenaga. Setiap detik penuh tujuan. Ini hening sebelum tirai terangkat. Sunyi sebelum kebangkitan. Kadang sebuah panggilan besar datang tanpa penjelasan panjang. Ia datang dengan daya. Ia membangunkan. Ia menyuruhmu keluar dari kebiasaan lama. Jadi jangan meremehkan sunyi. Bisa jadi itu tarikan napas terakhir sebelum pelepasan besar. Jangan menolak untuk berkemas ringan. Yang di depan membutuhkan ruang untuk bertumbuh, ruang untuk bernapas, dan hati yang tidak lagi dipenuhi beban lama. Yang datang bukan hanya hari baru. Yang datang adalah cara hidup yang baru. Dan besok bisa menjadi awal dari sisa hidupmu yang benar-benar berbeda. Saat ini, entah kamu sadar atau tidak, kamu berdiri di ruang di antara. Ruang di mana yang lama mulai pudar, tetapi yang baru belum sepenuhnya tiba. Seperti melihat pasang laut bergeser. Kamu tahu sesuatu sedang bergerak di kedalaman, meski garis pantai belum tampak berubah. Secara batin, emosi, cara berpikir, kamu sedang berdiri di dua sisi. Hidup yang kamu kenal dibentuk oleh sakit, penundaan, salah paham, perlahan melepas genggaman. Tetapi hidup yang seharusnya kamu jalani, hidup yang dibuat dengan niat baik, penyembuhan, dan kelapangan, sudah mulai muncul di cakrawala. Ini bukan kekosongan, ini ambang. Tegangan yang suci, kepompong yang bekerja dalam gelap. Dan meski momen ini bisa terasa membingungkan, seperti melayang antara dulu dan nanti, justru disinilah perubahan paling dalam terjadi. Disinilah kamu disiapkan, bukan sekadar untuk masuk musim baru, tetapi untuk menjadi pribadi yang sanggup memikul keindahan musim itu. Waktu yang lama itu tidak sia-sia. Rasa sakitmu tidak menghapus nilaimu. Ia menempa. Malam-malam sepi ketika doamu terasa memantul di langit-langit, semuanya terdengar. Pintu yang tertutup, kesempatan yang hilang, persahabatan yang memudar, pengkhianatan yang tidak kamu duga, semuanya menjadi tanah tempat akarmu tumbuh lebih dalam. Kamu menanam banyak melalui air mata. Sekarang panennya sedang dipersiapkan. Namun sebelum kamu melintas, ada pilihan, melepaskan. Tidak semua hal boleh ikut ke hidup yang sedang dibukakan. Beberapa pola, beberapa kenangan, beberapa cara kamu memandang dirimu harus dilepas. Bukan karena tak berarti, tapi karena kini terlalu kecil untuk masa depanmu. Perubahan terbesar bukan sekadar di luar. Ia menyentuh identitas. Kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu tidak kembali ke versi yang dibentuk oleh bertahan hidup. Dulu ada seseorang yang dipanggil untuk pergi dari zona nyaman, tanpa pita, tanpa rincian, hanya dengan janji dan keberanian. Ia tidak hanya berpindah tempat,
Ia berubah menjadi pribadi yang lebih luas dari dirinya sendiri. Dan perubahan itu tidak lahir dari menggenggam kenyamanan. Ia lahir dari ketaatan di tengah ketidakpastian. Kamu juga sedang dipanggil, keluar dari cara berpikir sempit, keluar dari keraguan diri, keluar dari narasi, aku terlambat atau aku tidak cukup. Maka lepaskan rantai yang membuat langkahmu berat. Kamu tidak bisa berlari jika masih menyeret bab yang sudah selesai. Penyesalan, dendam, duka yang kamu simpan seperti surat-surat lama, itu tidak harus ikut. Kamu tidak diminta melupakan. Kamu diminta melepaskan. Banyak yang terasa seperti kehilangan, padahal perlindungan. Banyak yang tampak seperti penundaan, padahal penyelamatan. Banyak yang terasa sunyi, padahal strategi. Ada orang yang bertahun-tahun berdoa untuk dihargai, untuk diakui. Setiap hubungan membuatnya semakin kosong. Ia hampir menyerah. Tapi di musim menunggu, ia belajar melihat dirinya dari mata kasih yang lebih besar, bukan dari opini orang. Ia berhenti memohon untuk dipilih dan mulai berjalan sebagai seseorang yang sudah berharga. Tidak lama kemudian, tanpa ia memaksa, ia ditempatkan pada ruang pengaruh yang lebih besar dari yang pernah ia minta. Begitulah ketika kamu berhenti memaksa jalan, lalu mulai mengalir dalam waktu yang tepat. Kamu tidak sedang menuju masa depan acak. Kamu sedang digerakkan ke hidup yang cocok untuk dirimu yang nyata. Bukan versi yang kamu edit demi bertahan, tapi dirimu yang sejati. Ini bukan ambisi, ini keselarasan. Hidupmu bukan kebetulan. Ada karya yang disiapkan, dan kamu dipanggil untuk mengerjakannya. Dan kamu harus peka. Kapan awan bergerak, kamu bergerak. Ada saat kamu tidak tahu arah akhirnya, tapi kamu tahu ini waktunya jalan. Dan inilah yang perlu kamu pahami. Percepatan yang datang akan terasa mendadak, tapi bukan sembrono. Ini respons langit terhadap tahun-tahun kesetiaanmu yang tersembunyi. Hal yang dulu terasa mustahil dalam waktu lama, bisa saja terjadi cepat. Bukan karena kamu membayar, tapi karena kamu selaras. Kamu tumbuh, kamu belajar, kamu bertahan. Dan kini kamu dipercaya membawa lebih. Jangan menolak pergeseran itu. Biarkan ia mengangkatmu. Biarkan ia memperbarui. Biarkan ia mengejutkanmu dengan cara yang lembut. Garis waktumu bukan dibangun oleh logika semata. Ia dibangun oleh janji, kasih, dan tujuan. Kamu tidak pernah kebetulan berada di sini, dan yang di depan lebih dari sekadar terobosan. Ini proses menjadi. Sebelum pergeseran itu tiba sepenuhnya, ada kebenaran yang perlu menetap. Gerak ilahi tidak dimulai di awan, ia dimulai di karaktermu. Waktu yang tepat sering terlihat tiba-tiba, tapi keselarasan itu dibangun lama. Dan apa yang kamu lakukan sekarang menentukan bagaimana kamu melangkah nanti. Bukan suatu hari, hari ini. Sumber kehidupan tidak mengangkat orang secara acak. Bukan karena emosi sesaat, ia menggerakkan orang yang hatinya sudah siap berjalan ketika dipanggil. Orang yang belajar mendengar, merespons, menyesuaikan diri meski lingkungan belum berubah. Getaran yang kamu rasakan, ketegangan, ketidaknyamanan, rasa yang dulu cukup sekarang sempit, itu bukan sekadar gelisah. Itu pengungkapan. Ada kisah tentang seseorang yang mendengar panggilan berulang dalam sunyi malam. Awalnya, ia tidak mengenali suara itu. Tapi ketika ia menjawab dengan sikap sederhana, "Aku mendengar," hidupnya terbuka. Begitulah. Seringkali pergeseran dimulai dengan kegelisahan yang suci. Jangan abaikan. Perhatikan hal-hal kecil yang memicu reaksimu. Jika percakapan tertentu membuatmu mengecil, itu bukan kebetulan. Jika lingkungan tertentu merampas damai tanpa alasan jelas, itu bukan kelemahan, itu kebijaksanaan yang mengetuk. Mulailah menata batas, tidak dengan marah, tidak dengan drama, tapi dengan lembut. Kamu bukan menyulitkan. Kamu sedang setia pada kesehatan batinmu. Persiapkan ruangmu seperti orang yang menanti tamu kehormatan. Karena dalam banyak cara, kamulah tamu bagi versi barumu sendiri.
Rapikan kamar. Rapikan meja kerja. Rapikan berkas di ponsel dan komputer. Kalau ada sesuatu yang mewakili ketakutan, kekacauan, emosi yang tidak selesai, atau versi lama ceritamu, lepaskan pelan-pelan. Kesempurnaan tidak diminta, partisipasi yang diminta. Saat kamu membersihkan dan merapikan, bisikkan niat menenangkan. Singkirkan yang tidak lagi dibutuhkan, beri ruang untuk yang baru, dan lihat bagaimana damai mulai menetap di tempat yang dulu penuh bising. Kata-katamu pun punya bobot. Ada waktu untuk bercerita, tapi ada waktu untuk berhenti mengulang luka seolah luka itu masih memerintah. Jangan menyerahkan luka terdalammu pada orang yang tidak sanggup menanggungnya. Kamu tidak diminta diam karena takut. Kamu diajak masuk ke hening yang strategis. Kamu tidak harus menjelaskan transisi ini. Kamu hanya perlu menjalaninya dengan anggun. Hubunganmu dengan Yang Maha Kuasa tidak harus terlihat heboh. Kamu tidak diminta pertunjukan. Kamu diminta hadir. 10 menit jujur sehari, tanpa memaksa, tanpa memerankan apapun, bisa lebih menyembuhkan daripada berjam-jam yang penuh tuntutan. Ada kisah tentang seseorang yang lelah, lari jauh, dan pada akhirnya tidak disambut oleh gemuruh, melainkan oleh bisikan yang halus. Keheningan menajamkan telinga batin. Ia melunakkan hati. Ia membuatmu peka pada waktu yang tepat, bukan sekadar sebagai momen, tetapi sebagai gerakan. Dan saat kamu mendekat, latih melepas secara langsung. Ketika pahit muncul, jangan simpan sebagai tamu. Serahkan. Ketika kecewa mengetuk lagi, jangan beri tempat tinggal. Relakan. Kamu memaafkan bukan untuk membenarkan masa lalu, tapi untuk membuat dirimu ringan saat melangkah. Kamu menyerah bukan karena lemah, tetapi agar lentur di tangan kehidupan yang sedang menulis bab barumu secara nyata. Lihat kebiasaanmu dengan lensa baru. Bukan hanya baik atau buruk, tetapi selaras atau tidak dengan siapa dirimu yang sedang dibentuk. Tidurmu, ritmemu, makananmu, kebiasaan digitalmu, bahkan obrolanmu, tidak ada yang terlalu kecil. Rawat sebagai tindakan percaya. Disiplin bukan penjara. Disiplin adalah kesiapan. Kamu tidak diarahkan ke kekacauan baru. Kamu diarahkan ke keteraturan yang menenangkan. Ketika dorongan datang untuk mencoba sesuatu di luar nyamanmu, melepaskan sesuatu yang dulu terasa wajib, jawab. Jangan tunggu momen sempurna. Jangan menuntut jaminan. Ketaatan pada hal kecil menciptakan momentum untuk hal besar. Kamu tidak perlu melihat peta lengkap. Kamu hanya perlu percaya pada Sang Pembentuk. Dan saat kamu hidup seperti ini, ketegangan menunggu akan berubah. Kepanikan mereda. Kepercayaan menggantikannya. Kejelasan tumbuh. Kamu tidak lagi perlu terburu-buru karena kamu paham. Kesiapan bukan pasif. Ia adalah pernyataan percaya yang paling keras. Ia berkata, aku percaya pertolongan itu nyata dan aku bersiap menerimanya. Segala sesuatu yang kamu lalui, setiap patah, setiap hening, setiap tertunda, bukan kebetulan. Di balik layar, ada tangan yang menganyam hidupmu dengan presisi. Tidak ada satupun helai yang salah tempat. Yang terasa kacau seringkali ternyata pembangunan. Yang tampak seperti kehilangan seringkali pelonggaran yang perlu agar ruang baru bisa terbuka. Keselarasan tidak menunggu kamu sempurna. Ia menunggu kamu berserah. Ia menunggu hatimu cukup siap untuk memikul apa yang akan datang. Kamu telah tumbuh dalam musim tersembunyi, saat tak ada tepuk tangan, saat kesetiaanmu diuji di ruang sunyi. Dan kini, kamu memasuki momen langka ketika hal-hal yang dibangun diam-diam mulai tampak di terang. Bakatmu bertemu tugasmu, penyembuhanmu bertemu pengaruhmu, persiapanmu bertemu promosi. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tahu, bukan karena pengumuman, tapi karena buahnya berbicara. Kamu akan sadar suatu hari, kamu tidak lagi hidup dalam atmosfer lama. Orang lain akan bertanya, bagaimana kamu berubah cepat? Kamu tidak perlu menjelaskan. Ini bukan tentang menghilang. Ini tentang berubah. Versi dirimu yang dulu diabaikan, diremehkan, diperlakukan tidak adil, versi itu kuat, dan ia telah menjalankan tugasnya,
menjaga kamu bertahan. Tapi ia bukan versi yang akan melintas ke depan. Kamu sedang diperkenalkan ulang dalam ranah baru, lebih bijak, lebih jernih, lebih tenang, lebih berani. Di mana dulu kamu mencari validasi, kini kamu dipercayai. Di mana dulu kamu tak terlihat, kini kamu diundang. Kamu akan merasakannya sebelum melihatnya. Percakapan yang dulu terasa seru kini terasa kosong. Ruang yang dulu muat kini terasa sempit. Hal-hal yang dulu nyaman kini terasa seperti kompromi. Dan kamu mungkin bertanya, kenapa aku tidak damai di sini lagi? Karena kamu sedang dipisahkan dari yang sudah kamu lampaui. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyiapkanmu. Ada kisah tentang seseorang yang menerima panggilan, lalu membakar alat lamanya, bukan karena membenci masa lalu, tapi karena ia tahu ia tak bisa berjalan maju sambil menoleh terus. Itulah musim ini. Kamu berpisah dari apa yang memberi makan versi lamamu, agar kamu bisa memberi ruang untuk versi barumu. Kamu telah meminta pintu baru, tapi pintu itu meminta kamu yang baru. Kamu tidak bisa mengecil agar orang lain nyaman dengan pertumbuhanmu. Jika kehadiranmu membuat sebagian orang gelisah, biarkan itu menjadi tanda kamu sudah bergeser, lalu terus berjalan. Ya, masa lalu akan memanggilmu. Pola lama akan menyanyikan lagu yang familiar. Tapi masa depan sudah menjawab. Dan saat kamu merasakan sesuatu berubah dan kamu tidak lagi cocok di tempat lama, jangan melawan. Jangan berduka seolah itu kegagalan. Itu konfirmasi. Gesekan itu bukti pertumbuhan. Sekarang, saat garis waktu terbuka, ada transisi lebih dalam. Bukan sekadar perubahan keadaan, tetapi perubahan kemampuanmu menerima kebaikan. Ketika kamu lama hidup dalam mode bertahan, damai bisa terasa asing. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena sistem dalam dirimu terbiasa waspada. Kamu terlatih mengantisipasi kehilangan, terbiasa memegang semuanya agar tidak runtuh. Kamu kuat, tapi kekuatan itu mahal. Dan sekarang kamu belajar ritme baru. Bukan menahan napas, tapi bernapas. Pagi yang tenang mungkin terasa janggal. Pintu yang terbuka tanpa perlawanan bisa memunculkan refleks lama yang berkata, ini pasti ada harga tersembunyi. Tapi itu bukan tanda bahaya. Itu tanda penyembuhan. Kamu sedang belajar bahwa ketenangan itu aman. Kamu sedang belajar stabil. Keinginanmu pun berubah. Yang dulu kamu kejar mati-matian kini terasa tidak sepenting itu. Yang dulu kamu pikir membuktikan nilai dirimu kini terasa ringan. Itu bukan apatis, itu kedewasaan. Dan kebahagiaan mulai berubah wujud. Bukan ledakan sesaat yang cepat padam, melainkan aliran yang stabil, berakar, tenang, setia. Kebahagiaan yang membuatmu mampu tersenyum dalam kesendirian tanpa rasa hampa. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada tepuk tangan. Namun, peningkatan selalu membawa tanggung jawab, menjaga damai. Bukan beban yang meremukkan, tapi amanah yang menyehatkan. Kamu tidak lagi dipanggil untuk tampil agar layak. Kamu dipanggil untuk merawat heningmu. Dan hening itu menjadi bentuk kekuatan. Kamu tidak perlu membuktikan kamu pantas ada di setiap ruang. Kamu paham nilaimu tidak untuk diperdebatkan. Kadang damai juga membawa satu kawan tak terduga, duka. Bukan duka karena kekurangan hari ini, tapi duka karena betapa lama kamu hidup tanpa damai, yang seharusnya menjadi hak batinmu. Kamu menoleh ke belakang, dan sadar kamu menormalisasi hal yang tidak sehat. Biarkan duka itu datang. Hormati masa lalumu. Lalu lepaskan, agar kamu bisa hidup ringan. Banyak orang bisa menerima terobosan, tapi tidak semua orang bisa tinggal di dalamnya tanpa kembali ke kebiasaan lama. Karena itu, yang sedang terjadi bukan hanya perubahan situasi, ini perluasan kapasitas. Kamu diajar hidup tanpa curiga, bernapas tanpa berjaga-jaga, tetap terbuka meski dulu kamu terlatih melindungi diri. Inilah yang membuat relokasi itu permanen. Kamu akan tahu kamu sudah masuk, bukan karena semuanya di luar mendadak sempurna, tetapi karena kamu merespons dengan cara yang berbeda. Kamu berhenti bereaksi seketika. Kamu lebih mendengar. Kamu tidak defensif terhadap pertumbuhanmu,
Kamu membiarkan buah berbicara. Kamu berhenti menyiapkan diri untuk yang terburuk setiap kali sesuatu berjalan baik. Dan kamu mulai mengharapkan kesetiaan hidup muncul lagi, karena selama ini ia memang muncul. Kamu telah melewati musim di mana usaha dan suaramu tidak dihargai. Kamu terus berjalan, membawa beban yang tak terlihat, memberi lebih dari yang kamu punya, bertahan dengan keyakinan yang kadang terasa terlalu tipis untuk diucapkan. Tapi kamu tidak diciptakan untuk bertahan hidup selamanya. Musim itu punya tujuan, tetapi bukan identitasmu. Yang di depan bukan sekadar lebih baik. Yang di depan terasa diberkati, dalam arti luas, cukup, damai, utuh, ditopang. Menghormati diri bukan lagi soal membuktikan. Ini soal berhenti mengecil agar mudah diterima. Kelimpahan bukan hanya soal angka, tetapi tentang cukup yang membuatmu bisa bernapas, bisa memberi, bisa menolong tanpa mengorbankan jiwamu. Kesehatan bukan hanya ketiadaan sakit, tetapi selaras, pikiran yang lebih tenang, tubuh yang lebih ringan, batin yang tidak lagi terus bertempur. Dan damai yang bukan sekadar tidak ada konflik, melainkan rasa aman yang menetap. Bukan hadiah untuk kesempurnaan, melainkan anugerah untuk ketekunan. Tetapi jalan ini tidak selalu melewati yang familiar. Ia melewati yang belum kamu kenal, melewati hutan sunyi di mana hanya kepercayaan yang menuntun. Karena itu, tidak ada ruang untuk membawa luka lama sebagai identitas. Bukan karena luka itu tidak nyata, tapi karena ia tidak lagi berhak menentukanmu. Kamu diajak sembuh, bukan sekadar selamat. Memaafkan, termasuk memaafkan diri sendiri, adalah pintu. Bukan untuk mereka, untukmu. Perisai yang dulu kamu pakai agar tidak hancur, mungkin tidak dibutuhkan lagi di sini. Saatnya berjalan lebih ringan. Kamu sedang mengalami relokasi batin. Kode pos jiwamu berubah. Udara di sekitarmu seolah ditulis ulang. Cara berfikirmu, hubunganmu, misimu, semua sedang dikalibrasi. Ini bukan sekadar naik level. Ini transformasi. Dan pergeseran itu akan menyentuh semua sisi. Mungkin orang lain belum melihatnya, tapi kamu akan merasakannya. Siklus lama runtuh, pintu yang dulu menolak kini terbuka, jalan yang dulu buntu kini bercabang. Ini bukan sementara. Kamu tidak disiapkan untuk kembali. Kamu sudah melewati terlalu banyak untuk kembali ke kecil. Kamu sudah tumbuh terlalu dalam untuk masuk ke cetakan lama. Ini langkah yang menetap. Biarkan kebenaran ini tinggal di dalam. Kamu dipilih, bukan secara acak, bukan sebagai rencana cadangan. Dipilih karena kamu bertahan, karena kamu terus berjalan, karena kamu tidak menyerah meski kamu hampir menyerah. Dan sekarang, momen ini terasa seperti jawaban yang akhirnya menyentuh tanah. Apa yang terasa lambat seringkali ternyata strategis. Apa yang dulu memakan waktu lama bisa bergerak cepat ketika waktunya tepat. Ada arus yang mulai mengangkatmu. Dorongan yang halus tapi kuat. Ini bukan kebingungan. Ini arus panggilan. Ada sungai di bawah permukaan hidupmu, mengalir di luar kendali ego. Dan ada saat kamu tidak lagi berdiri di air setinggi mata kaki. Kamu akan dibawa lebih dalam, ke tempat di mana kamu harus percaya, bukan mengatur. Bagi orang lain, ini mungkin terlihat berisiko. Tetapi perjalanan ini tidak dipetakan oleh logika saja. Ia dipandu oleh kebijaksanaan batin. Kamu ditarik ke hidup yang mungkin tidak bisa dijelaskan oleh akal, tapi masuk akal bagi jiwamu. Yang familiar tidak bisa menahanmu lagi. Dan rasa terputus itu bukan gangguan. Itu pertumbuhan memanggil. Maka lepaskan kebutuhan untuk mengontrol. Lepaskan seandainya. Kamu tidak diarahkan ke ketidakpastian buta. Kamu diarahkan ke tujuan. Pintu akan terbuka. Bekal akan bertemu di jalan. Dan ketika kamu tiba di tempat yang selalu terasa benar di dalam, itu tidak terasa seperti ambisi terpenuhi. Itu terasa seperti pulang. Tidak heran jika hal-hal yang dulu membuatmu aman sekarang mulai goyah. Peran, rutinitas, hubungan, sistem yang dulu stabil mulai retak. Tapi ini bukan kehancuran.
Ini pembongkaran yang penuh maksud, yang rapuh akan dilepas, agar yang kokoh tersisa, yang menahanmu terlalu lama akan disingkirkan, agar yang sejati bisa tumbuh. Seperti pohon yang akarnya sudah terlalu besar untuk potnya, tinggal kecil berarti perlahan mati. Pot itu harus pecah bukan untuk mencelakakanmu, tapi agar kamu punya tanah baru. Biarkan yang lama runtuh, biarkan sebagian hal pergi tanpa penjelasan. Kamu tidak perlu mengejar apa yang hidup sedang mendorongmu untuk tinggalkan. Kamu tidak mengkhianati masa lalu saat kamu bertumbuh. Kamu menghormatinya dengan maju. Sebagian akan pergi dengan sunyi. Sebagian pintu akan menutup tiba-tiba. Sebagian orang akan menjauh tanpa alasan. Tidak apa-apa. Tidak semua orang ditakdirkan berjalan bersama versimu yang baru. Kamu tidak perlu membela pergeseranmu. Kamu hanya perlu setia berjalan. Pertumbuhan sering disalahpahami oleh mereka yang memilih menetap. Jangan encerkan dirimu agar mudah dicerna oleh ruang yang tidak lagi memantulkan siapa kamu. Ini bukan tentang status, ini tentang amanah. Kamu dipangkas dari gangguan agar bisa membawa lebih dampak, lebih kejernihan, lebih kebenaran. Dan semakin tinggi kamu naik, semakin hening suasananya. Ketinggian terasa sepi bukan karena kamu ditinggalkan, tapi karena fokusmu dimurnikan. Dan sekarang, saat debu yang lama mengendap dan cakrawala baru terbuka, biarkan ini menancap. Kamu tidak diciptakan untuk tetap di tempat lama secara batin, emosi, maupun keadaan. Semua guncangan dan hening itu membawamu ke sini, bukan untuk mematahkanmu, tetapi untuk menunjukkan kemuliaan yang tidak bisa diguncang di dalam dirimu. Ini bukan sekadar terobosan, ini kelahiran diri. Jangan heran jika damai terasa asing. Jangan takut ketika hal baik datang lebih ringan dari yang kamu duga. Ini keindahan keselarasan. Ia menulis ulang ritmemu dengan lembut. Maka bernapaslah, terimalah, dan berjalanlah pelan-pelan ke hidup yang kini bangkit menemuimu. Bukan dengan memaksa, tapi dengan hadir. Dan sebelum kita menutup pesan ini, mari menenangkan diri sejenak. Bukan sebagai penutup biasa, melainkan sebagai penguatan niat, agar setiap kata, setiap getaran, dan setiap langkah tertanam lebih dalam. Dimanapun kamu berada, lembutkan bahumu, longgarkan rahangmu, dan ikutlah dalam doa yang netral, doa yang sederhana, doa yang jujur, permohonan kepada sumber kehidupan yang melampaui nama. Sang Pencipta, kami datang dengan hati terbuka, rapuh, gemetar, tapi siap melepas yang tidak lagi membantu kami bertumbuh, dan siap menerima yang sudah disiapkan untuk kami. Terima kasih karena Engkau melihat kami bahkan ketika tak ada yang melihat. Terima kasih karena Engkau dekat saat kami runtuh, sabar saat kami menunggu, dan setia saat hidup kami bergeser. Kami mengakui perubahan tidak selalu mudah, yang baru sering terasa asing. Tetapi hari ini kami berkata, ya, bukan karena kami punya semua jawaban, tetapi karena kami mempercayai kebijaksanaan yang lebih besar dari kami. Beri kami keberanian untuk melangkah meski jalan belum sepenuhnya jelas. Ajari kami berjalan bukan karena semuanya aman, tetapi karena panggilan itu nyata. Kami menyerahkan semua sandaran palsu yang dulu kami pegang, peran, kebiasaan, hubungan, dan rutinitas yang pernah terasa aman, namun kini membatasi pertumbuhan kami. Kami meletakkannya tanpa pahit, dengan rasa hormat atas pelajaran yang diberikan. Dan kini, dengan tangan terbuka, kami menerima yang baru. Kami tidak akan menyeret luka kemarin ke janji esok. Kami tidak akan menggenggam rantai yang sudah layak dilepas. Bantu kami merelakan yang sudah selesai dan memeluk yang sedang lahir. Berikan kami kejernihan untuk tahu apa yang dibawa dan apa yang ditinggalkan. Berikan kami damai dalam sunyi. Berikan kami kekuatan untuk berduka atas yang pergi sambil tetap bersyukur atas yang datang. Jika kami sedang ditarik keluar dari yang familiar, ajari kami tidak melawan, melainkan percaya. Bersihkan sisa-sisa penolakan, rasa malu, dan beban penundaan. Ingatkan kami bahwa kami bukan dilupakan. Kami sedang dibentuk. Beri kami identitas yang lebih jernih, bukan identitas yang lahir dari luka, tetapi yang lahir dari pemulihan.
kami memohon agar penghormatan diri tumbuh tanpa kesombongan, agar kecukupan datang bukan untuk pamer, tetapi untuk berbagi, agar kesehatan pulih di tubuh, pikiran dan ingatan, agar damai menjadi suasana, bukan sekadar momen. Dan kami percaya, kami tidak berjalan sendirian. Ada tuntunan yang mendahului, menemani, dan menguatkan dari dalam. Jika ada hal yang harus runtuh agar yang sejati tersisa, beri kami keberanian untuk tidak takut pada keruntuhan. Jika ada hal yang harus dilepas agar ruang baru terbuka, beri kami keteguhan untuk melepaskan. Karena apapun yang dibangun di atas kebenaran tidak akan mudah runtuh oleh opini, tren, atau ketakutan. Kami menguatkan niat baik untuk setiap orang yang mendengar pesan ini. Biarkan beban lama terangkat. Biarkan pola lama terputus. Biarkan kejernihan muncul seperti fajar setelah malam panjang. Jadikan momen ini titik balik. Garis yang menandai bahwa kami tidak kembali ke versi lama yang mengecilkan diri. Kami bergerak maju dengan lembut tapi pasti. Tanamkan pesan ini bukan hanya sebagai emosi sesaat, melainkan sebagai perubahan nyata dalam tindakan. Dan semoga langkah kecil kami hari ini menjadi jalan bagi langkah besar besok. Terima kasih. Kami siap. Jika doa ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, kalau kamu merasakan lapang, getaran, atau konfirmasi yang tenang, biarkan itu terlihat. Tulis, "Saya siap untuk yang berikutnya" di komentar. Ucapkan, setujui, dan pegang. Dan kalau pesan ini menguatkanmu, ikuti kanal ini agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya yang menenangkan dan membangkitkan. Terima kasih sudah berbagi ruang yang hening dan bermakna. Sampai bertemu lagi, berjalanlah dengan tenang, hiduplah dengan ringan, dan tetap selaras dengan arah yang sedang menuntun kisahmu.